Yogyakarta sering dikenal sebagai salah satu kota budaya dan sejarah yang paling kaya di Indonesia. Kota ini tidak hanya terkenal dengan keindahan alam dan keraton yang megah, tetapi juga sebagai pusat kebudayaan Jawa yang masih hidup dan berkembang hingga saat ini. Salah satunya yang masih bertahan, kerajinan gerabah di daerah Bantul, tepatnya di Desa Kasongan yang menjadi ikon Kabupaten Bantul. Gerabah Kasongan merupakan jenis produk yang dilestarikan oleh masyarakat yang menjadi ikon tersendiri Kabupaten Bantul. Kasongan sendiri merupakan industri yang berfokus pada kerajinan gerabah yang terbuat dari tanah liat atau kerajinan keramik yang merupakan aset dari Bantul, Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Diana Eka Pratiwi, owner dari Jambul Keramik Kasongan. Ya, awalnya dulu yang mengelola toko ini bapak mertua saya, tetapi sekarang diambil alih dengan suami saya. Kalau Kasongan di toko ini udah dari tahun 90-an. Contohnya berupa guci, celengan, terus patung-patung dari harga 50.000 sampai jutaan. Yang paling mahal 1.500.000-an. Paling murah 50.000-an. Kalau untuk vas-vas segitu, ukuran vas-vas. Tapi kalau untuk celengan ada yang harga 17.500, macam-macam. Tergantung. Terus kalau dari peminatnya tuh bagaimana? Merata sih Mbak, semua pada diminati. Kalau untuk saat ini yang baru laku keras itu yang bakar-bakaran seperti ini. Mengikuti zaman dulu Mbak, kalau yang belum lama itu mojek, sekarang beralih ke seperti itu. Tanah liat itu dibuat, ada pengelolaan proses pembuatan tanah liat itu. Nanti digiling, ada dari pasir, terus tanah sawah gitu dikelola menjadi tanah liat. Dari godean, kan godean lama-lama kan habis tuh Mas. Terus dari imogiri, terus ada yang giling sendiri juga. Oh iya Mbak, perkenalkan nama saya Ersan Wibowo, asal dari Sentanan, di daerah Desa Wisata Kasongan. Ya, saya selaku pengrajin gerabah Kasongan, Mbak. Salah satu dari pengrajin gerabah Kasongan. Kalau gerabah itu di sini ada model-model pembuatannya itu dari putaran tangan. Ada yang di model cetak Mbak, di sini ada dua macam lah. Kalau yang saya sekarang buat itu model cetakan. Tapi kalau untuk pemutaran gerabah untuk pakai tangan sendiri itu bisa juga. Kalau untuk berapa lama atau waktu yang ditentukan itu mungkin bisa dari segi bentuknya Mbak. Jadi kalau lebih besar dan lebih rumit itu mungkin agak lebih lama. Kalau cuman mudah atau simple itu mungkin bisa setengah jaman sudah jadi. Kalau yang saya pernah pegang dan rumit itu membuat patung Mbak. Jadi membuat itu kayak kalau di sini disebutnya master. Jadi
membuat patung. Jadi cuma lihat foto terus dibuat pakai tangan sendiri, dibuat patung itu. Itu mungkin bisa nyampe kalau lama itu 1 mingguan. Iya, itu paling lama. Iya, itu untuk ukuran mungkin 50 cm atau sekitar 80 cm-an. Kalau di sini paling gampang mungkin buat pot-pot bunga itu, Mbak. Iya. Kalau untuk daerah sini yang sering diminati itu vas-vas bunga, Mbak. Ya, vas-vas bunga ya. Jadi bentuknya sama kayak pot tapi beda-beda bentuk itu. Ada kreatifnya sendiri, bentuknya oval atau bulat atau kotak gitu. Itu mungkin pembuatan satunya itu nggak nyampe setengah jam jadi kalau sudah ada cetakannya itu. Kalau di sini bahannya itu dari tanah liat itu tanah lempung, terus campurannya itu dari pasir kali, jadi wedi namanya. Bukan pasir yang untuk bangunan, bukan, yang pasir halus. Itu campurannya mungkin itu. Kalau saya jadi pengrajin sejak tahun berapa ya, saya lupa ya. Tapi saya itu dari lulus SMP, Pak. Ya, jadi dari lulus SMP mungkin tahun 2015-an kalau 17-an kayaknya. Kalau nggak salah gitu. 10 tahunan ya, 10 tahunan. Kalau untuk saat ini mungkin saya masih sendiri, tapi kalau nanti kalau ada yang pesanan banyak itu mungkin saya bisa nanti ajak orang lain untuk, kadang juga ibu saya yang bantu gitu. Jadi kalau ukuran kecil-kecil itu bisa 1 hari 30 biji itu 50 ya, nggak mestilah, tergantung kondisi tubuh juga. Jadi kondisi fitnya itu loh, itu tiap hari ya, tiap hari itu cetak, terus 1 harinya lagi dihalusin gitu prosesnya. Jadi 1 minggu terus gitu. Kalau saya itu Mas, jadi buat gentong, jadi curug gentong gitu Mas. Ya itu pernah saya buat, itu pernah. Kalau saya itu hampir 1 bulanan Mas itu. Iya. Jadi itu dari keramik udah jadi itu loh, gentong udah jadi, saya pecahin lagi. Nah, saya bentuk lagi di dalamnya air mancur itu. Tapi kalau di sini saya dekorasi sendiri gitu. Iya. Kalau gerabahnya itu sudah dibentuk, sudah jadi, proses sudah jadi ya. Itu nanti dikeringkan itu mungkin 3 hari dulu sampai 4 hari 5 hari dikeringkan, lalu dibakar. Itu sudah bisa dibakar. Bedanya itu Mas, kalau yang pakai kayu bakar itu tanahnya tanah merah, tanah yang biasanya daerah sini pakai. Nah, kalau untuk yang dibakar pakai gas itu tanahnya dari, kalau nggak salah itu dari Jawa Barat, tanahnya putih itu. Kalau produknya mirip-mirip juga, tapi cuman beda, nanti hasilnya beda, warnanya putih sama merah itu. Malah lebih lama itu Mas. Iya, lebih lama itu. Kalau yang pembakaran pakai kayu itu malah lebih cepat dari yang pakai gas itu. Saat ini, gerabah merupakan komoditas unggulan dari daerah Kasongan, Kabupaten Bantul, karena diusahakan oleh hampir 80% masyarakat yang ada di daerah ini. Kerajinan ini tidak hanya menjadi komoditas lokal, tetapi juga telah menembus pasar internasional dengan pesanan yang diekspor ke berbagai negara. Transformasi estetika keramik Kasongan dari barang utilitas menjadi karya seni yang menggabungkan tradisi lokal dengan inovasi modern, menjadikannya semakin diminati di pasar global. Sentra Kerajinan Kasongan
masuk dalam wilayah Desa Wisata Kasongan, terletak di Dukuh Kajen, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dari pusat Jogja dapat ditempuh melalui jalur Ring Road Selatan menuju ke perempatan Dongkelan, kemudian ikuti jalan utama. Kurang lebih berkendara 20 menit dari pusat kota Jogja, maka pengunjung akan dengan mudah menemukan desa wisata ini. Selain sebagai pusat produksi, Desa Kasongan juga dikenal sebagai desa wisata kerajinan, di mana pengunjung dapat melihat langsung proses pembuatan keramik dan membeli produk-produk unik yang dipajang di showroom dan galeri-galeri lokal. Kegiatan seni dan festival kerajinan rutin diadakan untuk memperkuat daya tarik wisata dan melestarikan budaya setempat. Produk ini banyak diminati bahkan oleh konsumen dari luar negeri karena memiliki karakteristik yang unggul dan spesifik dibandingkan dengan kerajinan gerabah di daerah lain. Semua dimulai dari tanah liat, bahan sederhana yang menjadi inti kehidupan para perajin di Kasongan. Tanah ini diambil dari daerah sekitar, lalu dicampur dengan air, hingga teksturnya lembut dan mudah dibentuk. Dengan tangan-tangan terampil, para perajin mulai membentuknya. Ada yang membuat guci, pot, atau patung. Semua dikerjakan secara manual, dengan alat sederhana dan teknik yang diwariskan turun-temurun. Setelah dibentuk, gerabah dikeringkan di bawah sinar matahari. Proses ini bisa memakan waktu berhari-hari, tergantung cuaca. Setelah kering sempurna, gerabah dibakar dalam tungku hingga mengeras dan kuat. Lalu, sentuhan terakhir diberikan, mulai dari pewarnaan, ukiran, hingga pelapisan pelindung. Dan jadilah sebuah karya seni. Bukan sekedar kerajinan, tapi warisan budaya yang hidup. Baik, nama saya Galang Tengoro Fahmi. Saya di Kasongan ini sebagai kepala desa yang ditempati oleh pengrajin-pengrajin yang ada di Kasongan. Desa Kasongan itu ditetapkan sebagai desa wisata semenjak tahun 2000-an kurang lebih. Karena pada waktu itu Desa Kasongan itu hanya beberapa pengrajin di sana. Terus banyak sumber daya manusianya potensi di sana untuk membuat kerajinan sehingga dikembangkan oleh pemerintah, diadopsi menjadi wisata gerabah Desa Kasongan. Kalau di daerah Kasongan itu potensi yang lebih banyak yang saat ini itu keramik. Jadi semua sana itu pengrajinnya banyak kan keramik. Tetapi potensi-potensi lain, kerajinan anyaman rotan, terus ada pembuatan tas-tas dari kulit-kulit hewan, itu juga potensi di Desa Kasongan. Yang pastinya pemerintah tetap support program-program yang ada di Desa Kasongan. Karena Desa Kasongan itu adalah yang menjadi ikonik. Di Desa Kasongan itu sudah terkenal pengrajinnya. Jadi ya di Desa Kasongan ini potensi-potensi yang akan lebih maju, pastinya pemerintah juga akan membantu untuk mengekspor di nasional ataupun mancanegara.
Oh, kalau pemerintah ikut serta dalam Desa Kasongan, pastinya Desa Kasongan itu pastinya juga membuat suatu digitalisasi ya, terutama dengan pemasaran, dengan menonjolkan pengrajin-pengrajin yang ada di Kasongan. Pastinya untuk desa, pemerintah juga membantu follow up itu. Kalau di pelatihan itu memang dari warga-warga Kasongan itu memang sudah mempunyai banyak kreativitas, yang dimana pengrajin itu juga membuat inovasi, entah itu berbentuknya, kan di Desa Kasongan itu kan banyak bentuknya, bisa guci, bisa tempat piring ataupun lain-lain, banyak, tergantung. Biasanya potensi itu juga di request oleh yang peminatnya. Tantangan terbesarnya pada saat ini yang dialami oleh pengrajin Desa Kasongan ini, dari orang-orang yang buat Desa Kasongan itu saat ini sebetulnya sepi, tetapi banyak pengrajin juga yang masih bertahan karena batasan ekspor, terus banyak dari luar kota yang belum saat ini tidak meminati, itu banyak sekali. Jadi tantangan terbesarnya ya adanya orang-orang dari luar kota yang masuk dan menggunakan brand Desa Kasongan. Dan saat ini desa berkoordinasi dengan banyak pengrajin yang di daerah Kasongan untuk selalu membuat inovasi terkait dengan pelatihan pembuatan keramik, pelatihan pembuatan anyaman dari rotan, yang itu menjadikan kultur, di mana juga teman-teman yang ada di wilayah Desa Kasongan itu juga ikut serta membuat pengrajin itu lebih ada semangatnya untuk mencetak lagi kerajinan-kerajinan yang lebih bagus. Kalau kerjasama saat ini belum ada hubungan antara pemerintah desa dengan pengrajin. Hanya kami sebagai pemerintah yang bertanggung jawab di wilayah itu menjadikan Desa Kasongan ini agar tidak mati ataupun agar tidak banyak pengikutnya. Kami tetap menonjolkan Desa Kasongan ini yang paling terbaik. Ya, ke depan agar Desa Kasongan ini maju, juga orang-orang yang pengrajin di Desa Kasongan tetap berinovasi, membuat yang hal-hal baru, ide-ide baru. Semoga pemasarannya mencapai mancanegara, dunia internasional. Karena dulu awal 2000 itu kita sudah ekspor ribuan bahkan ratusan ribu di luar negeri. Nah, ke depan semoga pengrajin-pengrajin yang ada di Desa Kasongan ini lebih semangat dan lebih membuat barang-barang atau hal-hal yang baru. Pesan untuk generasi muda itu, karena gini, generasi muda itu melihat kalau dari bentuk keramiknya itu mungkin tidak mau ya, tetapi kalau pesan saya untuk generasi muda, tetaplah menjadikan Desa Kasongan ini lebih bagus, ikut serta berperan pemasarannya, agar generasi muda juga ikut andil dalam budaya pengrajinan di Desa Kasongan ini dan menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuannya dalam pembuatan atau produksi di Desa Kasongan.
teknik putar, teknik lelet, dan teknik cetak yang digunakan untuk membentuk badan gerabah yang dikombinasikan dengan teknik kerawang. Teknik gores dan teknik tempel menghasilkan karya gerabah yang unik dan khas dari Kasongan, Bantul. Kasongan memiliki sejarah panjang dalam kerajinan tanah liat. Desa ini mulai dikenal sejak tahun 1970-an ketika para pengrajin lokal mulai memproduksi berbagai jenis kerajinan dari tanah liat. Budaya lokal yang kaya dan tradisi turun-temurun membuat Kasongan menjadi salah satu pusat kerajinan di Yogyakarta. Tanah liat, bahan alami yang telah digunakan manusia sejak zaman prasejarah. Dari tangan-tangan kreatif, bahan ini berubah menjadi karya seni yang tak hanya indah, tetapi juga fungsional. Dalam dokumenter ini, kita akan menyelami proses pembuatan kerajinan tanah liat, mulai dari awal hingga menjadi produk yang bernilai tinggi. Sinergi antara kota Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan dan pariwisata dengan desa Kasongan sebagai sentra kerajinan keramik menciptakan ekosistem yang mendukung pelestarian seni tradisional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kerajinan keramik Kasongan menjadi simbol keberlanjutan budaya dan inovasi dalam menghadapi era globalisasi, sekaligus memperkuat posisi Yogyakarta sebagai kota yang kaya akan seni dan budaya yang hidup dan berkembang. Secara keseluruhan, kerajinan keramik di Desa Kasongan merupakan perpaduan antara tradisi, keahlian turun-temurun, dan inovasi modern yang menjadikan desa ini sebagai ikon budaya dan ekonomi kreatif di Yogyakarta serta Indonesia. Dari tanah yang sederhana hingga menjadi karya seni penuh makna, kerajinan tanah liat adalah bukti bahwa kreativitas manusia mampu mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Semoga tradisi ini terus hidup dan dapat memberikan inspirasi di masa yang akan datang.